Halo, hari ini tanggal 26 Februari 2021 jam 7 pagi waktu UK. Aku masak setup makaroni. Ini pasta makaroni, tapi karena Sakila nggak suka keju, jadi alternatifnya aku masaknya pakai telur. Nah ini makanan favoritnya Sakila juga karena dulu waktu kita tinggal di Solo, kalau hari Minggu pagi kita itu kan jalan-jalan di Manahan, nah itu banyak yang jualan stop makaroni Solo. Paling satu mangkok kayaknya 5.000 deh. Nah di sini kalau pagi, apalagi pas dingin-dingin kayak gini, masih sudah agak mau spring tapi masih dingin. Jadi buat stop makaroni kayak gini paling cocok buat sarapan. Dan Sakila juga suka. Nah sambil nyiapin bahan-bahan yang lain, pertama direbus dulu makaroninya pakai air yang sudah mendidih. Nah kalau sudah dimasukin kayak gini, ini tinggal ditunggu saja sampai agak matang sedikit gitu. Nah ini aku tambahin garam biar ada rasanya sedikit pas direbus. Meskipun nanti pada saat dimasak pun akan dikasih garam lagi, tapi nggak apa-apa. Oke, kita tunggu ini sampai agak matangan dikit. Nah, pertama untuk numis, aku pakai mentega secukupnya. Ini resepnya nggak pakai takaran, jadi pakainya secukupnya saja, pakai filling biar cepet gitu. Ini paling setengah jam udah selesai masak kayak ginian. Nah untuk bumbunya, jadi setelah menteganya mencair, bumbu yang aku pakai, aku tumis dulu itu ada bawang bombay. Ini aku pakai setengah yang agak besar, tapi secukupnya. Kalau nggak ada bawang bombay juga bisa pakai bawang putih aja. Nah setelah itu tunggu bawang bombaynya agak layu sedikit, ditumis-tumis aja. Oh ya, ini aku nggak pakai suara ya karena suami aku pagi ini rajin sekali. Jadi tiba-tiba aku mau masak, dia tiba-tiba nyedot debu. Jadi berisik sekali suaranya. Akhirnya aku matiin dan ini aku record pakai suara aja. Nah jadi kalau ini bawang bombaynya sudah agak layu, nanti bumbu selanjutnya yang aku masukin itu bawang putih. Bawang putihnya pun secukupnya. Jadi kalau aku biasanya kalau cuma segini, aku pakai bawang putihnya cuma 2 biji bawang putih yang aku cincang aja. Jadi biar gampang. Aku kalau masak kayak gini aku cincang-cincang aja gitu. Jadi bawang, kalau nggak bawang bombay, bawang merah, kemudian semua bawang putih. Udah selesai. Nanti bumbu yang lainnya cuman garam, merica, sama kaldu jamur. Karena anakku punya alergi MSG, jadi micin-micinan itu dia dulu bikin sering sesak napas. Jadi aku nggak pernah lagi pakai MSG apapun. Nah ini aku masukin bawang putihnya, tinggal ditumis lagi sampai agak layu. Nah balik lagi ke tadi MSG. Jadi dulu anak aku itu udah aku titipin ke sekolah dari umur 1,5 tahun.
Nah aku kan nggak terlalu mengontrol makanan dia gitu, dan di umur dia 5 tahun kayaknya, dia itu semakin sering batuk, dan kalau batuk itu lama sembuhnya gitu. Nah ini aku masukin ayam yang aku cincang, aku pakai dada biar cepet, karena kalau pakai paha susah ngulitinya, atau filletnya susah, jadi aku pakai dada yang udah filetan secukupnya aja. Aku pakai cuman berapa gram, sedikit banget kok, yang penting cukup. Nah tadi jadi karena dia sering batuk, terus lama sembuhnya sampai akhirnya harus dinebu. Kadang nebunya hanya nggak 1 kali, harus 2-3 kali gitu. Nah lama-lama ya aku mikir juga, jadi waktu aku bawa ke dokter, kata dokter kemungkinan karena alergi makanan gitu, maksudnya makanan yang seperti itu gitu. Jadi sejak itu ya aku berusaha untuk tidak ngasih dia, bahkan ciki-cikian pun ya udah aku stop pokoknya. Nah beruntungnya setelah pindah ke sini, anakku termasuk seneng akhirnya, karena yang awalnya aku tidak bolehkan makan snack ciki gitu, di sini kalau ciki itu bebas MSG, dan tidak pakai pewarna buatan, tidak pakai pemanis juga, jadi aman. Jadi dia makan berapapun tiap hari aku udah nggak masalah. Nah ini terus selain ayam aku tambah sosis, karena memang anakku juga suka sosis. Sosisnya ini tadi aku pakai 4 biji sosis yang aku belah jadi 4 kecil-kecil, karena kalau aku potong gede-gede biasanya itu Sakila itu suka dipilihin ambil sosisnya aja, jadi nanti terakhir karena sosisnya udah diambil tuh tersisa cuman makaroninya aja. Jadi setelah aku perhatikan beberapa kali buat masakan kayak gini, aku putuskan untuk ngiris ayam sama ngiris sosisnya aku kecil-kecilin lagi. Nah ini ditunggu aja sampai ayam sama sosisnya agak matengan gitu, sebelum nanti kita masukin makaroni yang udah aku rebus tadi di awal. Jadi makaroninya udah aku rebus, udah agak mateng. Tadi kompornya apinya udah aku matiin, tunggu agak sedikit. Biasanya kan nunggu agak kenyal sedikit itu harus ditunggu gitu. Nah ini kalau udah aku masukin aja sama airnya, karena memang aku suka kuahnya gitu. Jadi biar tidak kebanyakan susu juga, aku kasih airnya agak banyakan gitu, karena nanti pun kalau ini nggak langsung habis, biasanya airnya akan surut, berkurang gitu. Nah ini aku tambahin susu, kebetulan susunya adanya yang ini, ya udah masukin aja, habisin semuanya. Itu sisa sedikit juga. Teman-teman juga kalau mau buat bisa pakai susu apapun, susu segar itu lebih bagus. Biasanya pakai yang pasteurisasi, tapi adanya ini ya udah susu yang ini. Jumlahnya berapa sesuka kita dan seadanya. Kalau saya sih adanya di kulkas gitu, ya udahlah masukin aja. Nah ini ditunggu sampai mendidih. Nanti baru dimasukin pakai kocokan telur. Tapi nanti kita bumbuin juga. Pakai garam sama pakai merica sama kaldu jamur saja, aku pakai kaldu jamur. Tapi kalau mau dikasih MSG atau yang lainnya silakan. Nah jadi sejak kami pindah ke UK, Sakila memang semakin jarang batuk pilek yang parah, maksudnya yang sampai harus ke dokter gitu. Jadi dulu pun waktu mau berangkat aku udah jaga-jaga, sebelum berangkat aku udah ke dokter anaknya Sakila, jadi bilang aku mau ke UK, aku perlu bawa persiapan bahan alat nebunya buat nebu. Jadi dulu kan aku akhirnya pun beli alat nebu sendiri,
Nah, kemudian untuk obatnya memang aku pasti kalau ke dokter minta diresepkan obat yang buat nebu itu. Jadi aku bawa ke sini. Nah, sejauh ini aku baru pakai 3 kali. Jadi kayaknya setengah tahun sekali dia batuk yang dahaknya sulit keluar dan harus aku keluarin. Dan itu pun akhirnya aku setelah aku amati lagi itu bukan karena MSG tapi karena dia makan permen. Jadi ternyata yang salah satu yang bikin alergi dia pun itu salah satunya itulah permen yang mengandung sakarin. Selama ini dia makan coklat nggak apa-apa, tapi kalau makan permen sepertinya bisa kena atau bisa bikin sakit itu, batuk pilek. Nah ini ditunggu aja sampai mendidih. Nanti baru kalau udah mendidih saya tambahin telurnya dikocok dulu kalau saya pakai 1. Jadi biar nanti ada tekstur telurnya di kuahnya, itu yang bikin enak. Nah ini udah mendidih banget, udah makaroninya, ayamnya, sosisnya juga udah mau mateng. Jadi aku masukin telurnya. Kalau aku masukinnya dikit-dikit gini, jadi biar matang dulu yang telur yang masuk. Mungkin bikin nggak amis juga ya telurnya ya kalau telurnya langsung mateng gitu. Nah ini sayang kalau masih ada sisa telur di tempatnya gitu, masukin aja atau dibalikin lagi gitu, nggak apa-apa. Nah kalau udah kayak gini udah tinggal ditunggu aja sampai dirasa udah mateng, dicicipin lagi kurang asin atau tidak, perlu tambah lada atau tidak. Kalau suka manis juga bisa ditambah gula, atau sebenarnya kan untuk pengganti MSG bisa juga kan garam tambah gula gitu. Jadi kalau mau ditambah gula bisa tambah gula. Tapi karena kalau saya tadi udah pakai kaldu jamur, biasanya sih udah nggak saya tambah gula lagi. Kayak gini sudah enak banget rasanya. Buat teman-teman yang mau nyoba buat anaknya yang suka kuah-kuah gitu kayak gini cocok banget buat anak-anak. Buat balita pun itu udah cocok. Apalagi kalau yang nggak suka keju, makaroni panggang yang pakai keju nggak suka, pakai saus tomat nggak suka, udah dibuat kayak gini aja udah enak banget. Aku buat kayak gini biasanya cuman bertahan sampai makan siang pun itu tinggal sedikit banget, tinggal 1 mangkok. Jadi padahal saya cuman bertiga dan saya makannya nggak terlalu banyak, jadi cuma Sakila. Biasanya kalau sarapan dia nambah pasti. Bapaknya Sakila juga kalau sarapan pakai ini nggak cukup 1 mangkok, pasti akan nambah setengah mangkok atau hampir 1 mangkok sendiri. Jadi tinggal ditunggu saja. Setelah itu sudah bisa dinikmati. Selamat menikmati semuanya.